Halo teman-teman, jumpa lagi di Belajar Alon-Alon. Ini adalah episode ketiga, lanjutan dari Belajar Alon-Alon episode kemarin, di mana kita sudah belajar 3 chord, G, C at 9, D. Kemudian di episode kedua kita belajar down, 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 up, down, up, down. Harapan saya, ketika teman-teman sudah menonton episode ketiga ini, teman-teman sudah bisa begini. Nah, itu harapan saya. Kenapa? Karena di episode ketiga ini, saya buat ada 2 video terpisah, yaitu yang pertama, kalau di video ini kita akan bahas apa itu chord mayor, apa itu chord minor, dan bagaimana penggunaannya. Nah, di video satunya saya akan menjelaskan secara detail mengenai chord-chord yang sering digunakan oleh pemula ketika bermain gitar. Oke, kita akan fokus di video ini. Kita akan bahas mengenai chord mayor versus chord minor. Oke, apa itu chord mayor, apa itu chord minor? Semuanya itu berangkat dari sebuah teori musik. Jadi di video ini kita akan belajar teori musik sedikit. Apa itu chord mayor dan apa itu chord minor? Untuk pemula, kalau misalkan bingung, mungkin bisa searching di Google juga. Tapi saya akan menjelaskan dengan sebisa mungkin teman-teman itu paham. Artinya saya akan menjelaskan dengan bahasa yang saya usahakan semudah mungkin. Oke? Ya, kita mulai ya. Kita semua tahu kalau misalkan kita di SD dulu diajari yang namanya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tahu ya teman-teman ya? Kalau di gitar misalkan bunyinya seperti ini. Oke, kita tidak akan belajar memainkan itu pada gitar untuk video kali ini, tetapi kita akan mengenal nadanya dulu. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu dulu ya. Jadi, ada 7 nada berbeda yang ada di dalam susunan do, re, mi, fa, sol, la, si, do ini. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do tinggi adalah persamaan dari do rendah. Oke ya. Itu. Nah, apa itu chord mayor? Chord mayor kalau secara perhitungan matematikanya, saya pakai istilah matematika ya di sini ya. Chord mayor itu adalah perpaduan dari not pertama, not ketiga, dan not kelima. Kalau not pertamanya adalah do, maka not kedua adalah re, not ketiga adalah mi. Jadi do dan mi. Not keempat adalah fa. Not kelima adalah sol. Do, re, mi, fa, sol. Nah, jadi chord mayor adalah perpaduan dari do, mi, dan sol. Ingat bahwa chord pertama adalah do, chord ketiga adalah mi, chord kelima adalah G. Sol, sorry. Kalau dibunyikan seperti itu ya, itu adalah pengertian definisi dari chord mayor. Nah, yang kedua, apa itu chord minor? Chord minor adalah perpaduan nada dari do, lalu perpaduan nada dari do dengan nada ketiga mi, tetapi diturunkan setengah. Artinya kalau chord mayor tadi seperti ini,
chord minor akan menjadi seperti ini. Jadi kalau kita bunyikan, chord minor akan berbunyi seperti ini. Bandingkan dengan chord mayor. Oke. Nah, di video sebelah, di video jenis-jenis chord, teman-teman akan mendapatkan berbagai macam bentuk chord. Saya jelaskan di sini, saya bahas di sini. Salah satunya adalah chord D mayor. D mayor kita tahu kalau teman-teman sudah nonton di video satunya, maka chord D mayor berbentuk seperti ini. Betul ya teman-teman ya? Nah, sementara chord D minor berbentuk seperti ini. Oke, kita akan genjreng. Ini D mayor. Lalu yang ini D minor. Berbeda ya bunyinya ya. Nah, gampangnya kalau menurut saya, ini menurut saya pribadi loh ya, chord mayor itu adalah chord yang nadanya gembira, optimis. Sementara chord minor itu bernada sedih, artinya nada yang diturunkan setengah, nada mi yang diturunkan setengah itu akan mengubah emosi dari chord ini. Untuk lebih jelasnya kita akan pakai sebuah contoh ya. Jadi, kenapa saya sebut chord mayor itu gembira, chord minor itu sedih? Kita pakai satu contoh lagu aja yuk. Ini D minor, ini D mayor, ini D minor. Kita akan mulai dari lagu mayor dulu. Itu contoh penggunaan chord D mayor. Nah, kalau chordnya diubah di D minor, bagaimana bunyinya? Kita coba. Lagunya jadi sedih, betul ya? Nah, jadi kita sekarang sudah bisa merasakan bagaimana perbedaan dari chord mayor dan chord minor. Oke? Nah, bentuk-bentuk chord mayor dan chord minor itu sudah saya jelaskan di video sebelah. Nah, sekarang urut-urutannya akan saya bahas secara cepat. Untuk detailnya kita akan bahas di video selanjutnya. Kita misalkan ambil contoh nada dasar G. Lalu untuk urut-urutannya kita pakai G, ada A minor, B minor, C, D, E minor, lalu D lagi. Karena aslinya ini ada F crash diminished. Wah, F crash diminished itu apa lagi ya? Ya, diminished itu adalah chord yang gelap. Tunggu, bukan gelap yang ini. Secara teori kita harusnya pakai chord diminished. Tapi untuk memudahkan teman-teman belajar, kita akan ubah itu ke D lagi. Jadi urut-urutannya adalah G, A minor, D, B minor, C, D, E minor, D, G lagi. Nah, kita kemarin sudah ambil contoh satu lagu misalkan Sewu Kutho, atau satu lagu lagi misalkan Dia Milikku. Nah, kita akan coba lagu yang lain, lagu kepompong dengan chord yang
lebih banyak. Kalau kita kemarin cuma pakai G, C9 dengan D, kita sekarang akan pakai G, C9, A minor, D. Oke, kita coba ya. Tentunya dengan teknik down, 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 up, down, up, down kemarin. Bersahabatan bagai kepompong, mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Bersahabatan bagai kepompong. Nah, itu. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah supaya teman-teman bisa merasakan apa yang menjadi perbedaan dari chord mayor, misalkan G ini, lalu bagaimana bedanya dengan chord minor. Karena walaupun berbeda setengah nada, dua chord ini sangat amat berbeda rasa. Jadi ketika kita bisa merasakan, merasakan bunyinya bagaimana antara mayor dan minor, maka disitulah tandanya kita bisa mengerti bahwa kita ini sudah mulai peka dengan musik. Kita mulai peka dengan nada. Nah, teman-teman, di video episode selanjutnya saya akan jelaskan chord family. Jadi ketika kita bermain di sebuah nada dasar, katakanlah G, chord apa saja yang kita akan gunakan. Kalau kita bermain di nada dasar C, chord apa saja yang akan kita gunakan. Oke, tapi jangan lupa subscribe dulu di sini ya, supaya saya tetap semangat membuat konten dan video-video baru setiap minggunya. Oke, jadi untuk belajar alon-alon mengenal chord mayor dan chord minor, saya rasa cukup sampai di sini. Kalau kurang jelas, teman-teman bisa ulang lagi videonya. Kalau masih belum jelas, teman-teman bisa komen di bawah sini. Tanya, saya pasti akan balas. Kalau tidak terlewat, kalau misalkan terlewat, teman-teman bisa DM saya di Instagram. Link Instagramnya apa? Saya akan sertakan di link deskripsi. Oke, sampai ketemu di belajar alon-alon berikutnya. See you.